Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami kelompok berapa ya? Saya dan Farhan Nasrullah akan menjelaskan tentang zakat perusahaan. Apa sih zakat perusahaan itu? Apakah sama seperti zakat dagangan? Mari kita meninjau dari pengertian dari zakat perusahaan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, perusahaan adalah kegiatan atau pekerjaan yang sebagainya yang diselenggarakan secara teratur dengan tujuan mencari keuntungan dengan cara menghasilkan sesuatu, mengolah, membuat atau mengubah barang, berdagang, memberikan jasa, dan sebagainya. Para ahli ekonomi menyatakan bahwa saat ini komoditas-komoditas yang dikelola oleh perusahaan tidak terbatas hanya pada komoditas tertentu yang sifatnya konvensional, yang dilakukan dalam skala wilayah dan level sempit. Bisnis yang dikelola perusahaan telah merambah berbagai bidang kehidupan dalam skala dan wilayah yang sangat luas, bahkan antar negara dalam bentuk impor dan ekspor-impor. Paling tidak menurut mereka perusahaan itu pada umumnya mencakup 3 hal besar. Pertama, perusahaan yang menghasilkan produk-produk tertentu. Jika dikaitkan dengan kewajiban zakat, maka produknya dihasilkan harus halal dan dimiliki oleh orang-orang yang beragama Islam. Dan jika pemiliknya bermacam-macam agamanya, maka berdasarkan kepemilikan saham dari yang beragama Islam. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu perusahaan yang bergerak di bidang jasa, seperti perusahaan di bidang jasa, layanan konsultasi hukum, advokat atau pengacara, kemudian keuangan, angkutan, dan lain sebagainya. Kemudian ketiga yaitu perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, seperti lembaga keuangan baik bank maupun non bank, asuransi, reksadana, money changer, dan lain sebagainya. Yang lagi booming juga seperti kripto gitu-gitu dan lain-lainnya. Kemudian perusahaan yang dimiliki muslim dapat dikenakan zakat karena suatu perusahaan mengalami suatu perkembangan harta dan aktivitas bisnisnya, dan perusahaan dapat bertindak sebagai amil dalam pembayaran zakat para pemiliknya sebelum laba dibagikan kepada para pemilik sesuai proporsinya atau dibayarkan melalui BAS Badan Amil Zakat, bahwa zakat perusahaan harus dikeluarkan jika syarat berikut dipenuhi. Syaratnya yaitu pertama, kepemilikan dikuasai oleh muslim atau muslimin. Kedua, bidang usaha harus halal. Ketiga, aset perusahaan dapat dinilai. 4, aset perusahaan dapat berkembang. 5, minimal kekayaan perusahaan setara dengan 85 gram emas, disetarakan dengan zakat emas. Kemudian dari zakat perusahaan ini ada landasannya, ada landasan hukum, yaitu dasar hukum dari pengenaan zakat perusahaan, yaitu dalilnya pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 267, yang mana tafsirnya bahwa hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah, maksudnya yaitu zakatkanlah sebagian yang baik-baik dari hasil usahamu berupa harta dan sebagainya, yang baik-baik dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, ya bisa berupa bijian atau buah-buahan, dan janganlah kamu sengaja mengambil yang jelek atau yang buruk darinya. Maksudnya dari yang disebut itu lalu kamu keluarkan untuk zakat, menjadi hal dari dhamir yang terdapat pada tayammum, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, maksudnya yang jelek tadi. Seandainya jika ia menjadi hak yang harus diberikan kepadamu, kecuali dengan memejam mata terhadapnya, artinya pura-pura tidak tahu atau tidak melihat kejelekannya, maka bagaimana kamu berani memberikan itu guna memenuhi hak Allah? Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya sehingga tidak memerlukan nafkahmu. Itu lagi Maha terpuji pada setiap kondisi dan situasi. Itu tersebut dari tafsir Jalalain.
Kemudian dasar hukum ini juga ditunjang oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Muhammad bin Abdullah Al-Ansari, dari bapaknya, ia berkata bahwa Abu Bakar Siddiq telah menulis surat yang dituliskan perintah zakat oleh Rasulullah SAW kepadanya. Janganlah digabungkan sesuatu yang terpisah, dan jangan pula dipisahkan sesuatu yang tergabung berserikat, karena takut mengeluarkan zakat dan apa-apa yang telah digabungkan dari dua orang yang berserikat berkongsi, maka keduanya harus diberlakukan secara sama. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis tersebut, keberadaan sebagai wadah usaha menjadi badan hukum, sebab diantara individu itu timbul transaksi meminjam, menjual, berhubungan dengan pihak luar, dan juga menjalin kerjasama. Segala kewajiban dan hasil akhirnya pun dinikmati bersama-sama, termasuk di dalamnya kewajiban Allah SWT dalam bentuk zakat. Kemudian dalam Undang-Undang Negara Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, bab 4 pasal 11 ayat 2 bagian B dimuat bawah, diantara objek zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu perdagangan dan perusahaan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa wala, amma ba'du. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan beberapa prinsip tentang zakat perusahaan. Yang pertama yakni tentunya zakat diperuntukkan, dibebankan kepada orang muslim. Jadi untuk orang kafir tidak wajib zakat. Yang kedua, aset fasilitas yang ada di perusahaan seperti mobil, kantor, komputer, dan lain-lainnya itu tidak wajib dizakati atau tidak dizakati. Yang ketiga, zakat pada dasarnya diperuntukkan kepada orang-orang yang menanamkan modal dan keuntungan pada perusahaan tersebut. Yang keempat yakni, jadi zakat perusahaan itu kembali kepada perusahaan tersebut, bagai apa yang dikelola dalam perusahaan tersebut. Jika zakat dalam perusahaan tersebut mengelola tentang perdagangan, maka sistem zakatnya juga seperti perdagangan. Atau dalam perusahaan tersebut mengelola tentang pertanian dan perkebunan, maka zakatnya menggunakan sistem zakat pertanian dan perkebunan. Jadi semua kembali kepada zakat, tentang apa yang dikelola pada perusahaan tersebut. Terus cara menghitung zakat perusahaan seperti biasa, sama seperti menghitung zakat pada dasarnya, dan juga cara menghitungnya kembali kepada apa yang dikelola dalam perusahaan tersebut seperti yang dijelaskan tadi. Jadi cara menghitungnya yakni semua modal atau semua keuangan, total keuangan dalam satu tahun itu wajib dizakati 2,5%. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.